Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca satu ayat ke-83. Qala Allah Ta'ala wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun. Wa idh akhadna, sudah kita sering lewati ini uslub dalam Al-Quran. Ketika ada idh maka ada takdir udhkur atau udhkuru. Wa ini huruf ataf artinya dan idh, yani ada takdirnya udhkur idh akhadna atau udhkuru idh akhadna. Ingatlah ketika kami telah mengambil mithaq. Mithaq yani al-ahad, perjanjian. Bani Israil, ya Bani yani anak turunan Israil, ini laqab dari Yaqub bin Ishaq. Telah mengambil perjanjian. Ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil. Apa mitsaqnya? Mitsaqnya ini ada 8. Dalam ayat ini disebutkan 8 perjanjian yang diambil dari mereka. Yang pertama terkait tauhid. La ta'buduna illallah. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid. Yang kedua, al-ihsan ila walidain wa bil walidaini ihsana. Dan kalian hendaknya berbuat ihsan kepada orang tua. Walidain itu al-ab wal wa ma faqahuma. Ayah, ibu dan orang-orang di atasnya, kakek nenek di atasnya. Dan tentunya lebih dekat hubungannya, lebih besar haknya. Tapi walidain itu masuk padanya ayah, ibu dan di atas keduanya. Ayah dari ayah kita, kakek dari ayah kita dan seterusnya, demikian ibu. Berikutnya wadzil qurba. Ini yang ketiga, perintah atau perjanjian untuk berbuat ihsan kepada kerabat dekat. Dzil qurba. Masuk badannya kerabat dari dan kerabat dari ab, kerabat dari ayah dan ibu. Kemudian yang keempat, wal yatama. Dan di sebagian ucapan seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan, iya, kerabat itu adalah yang bertemu dengan kita di kakek yang keempat. Yang bertemu dengan kita hubungannya di kakek yang keempat. Sebagian bahkan menyebutkan sampai kakek yang ketujuh, kerabat. Sehingga tidak semua kerabat itu mahram. Wal yatama, kemudian berbuat ihsan kepada anak yatim. Yatim, yatama jamak dari yatim, yakni man mata abuhu walam yablugh. Anak yang belum baligh, yang sudah tiada ayahnya, yang ayah telah meninggal dan dia belum, anaknya anak yang belum baligh dalam keadaan sudah tidak ada ayahnya. Yang kelima, perjanjian yang Allah ambil dari mereka adalah al-ihsan ilal masakin wa dzil qurba wal masakin. Orang miskin wa huwal faqir. Karena kita ingat miskin dan fakir itu dua kata yang idza ijtama'a yaftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan salah satunya maka masuk yang lainnya. Kalau disebut fakir maka masuk juga miskin. Kalau disebut miskin maka masuk juga fakir. Tapi kalau disatukan fakir miskin maka beda maknanya. Fakir itu yang tidak
mendapati yang mencukupi kebutuhannya, walaupun setengahnya tidak tercukupi. Adapun miskin, dia masih bisa mencukupi lebih dari setengah kebutuhannya. Sehingga fakir itu lebih asyad halan, lebih susah keadaannya daripada miskin. Itu kalau disatukan. Fakir itu kalau dia kebutuhan dia 5 juta, paling dia dapat penghasilan 1,5 juta misalnya. Kalau miskin mungkin masih bisa dapat 3 juta, tapi kebutuhan dia 5 juta. Iya. Sehingga fakir itu lebih berat keadaannya, karena dia tidak bisa mencukupi, hatta setengah kebutuhan tidak bisa mencukupi. Kalau miskin lebih setengah bisa dicukupi, tapi tidak bisa mencukupi semuanya. Tidak sempurna. Yang keenam adalah al-ahd yang diambil dari mereka adalah waqulu linnasi husna. Mereka diharuskan untuk berkata yang baik kepada manusia. Dan perlu diingat, al-husn itu terkait dengan lafadznya, terkait dengan maknanya. Al-husnu adalah bihayatihi, disampaikan dengan lemah lembut, iya, tidak kasar, tidak dengan membentak dan semisalnya, dan makna juga bagus. Iya, dari sisi makna bagus dan dari sisi penyampaian juga bagus. Wa qulun nasi husna. Berikutnya di antara yang diwajibkan dari mereka, diambil dari mereka adalah iqamatus shalah wa aqimus shalah. Ya, dan kalian menegakkan salat. Dan sudah kita lewati berkali-kali iqamatus shalah ini iqamatuha zahiran wa batina. Menegakkan zahirnya yakni menyempurnakan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat. Adapun iqamatuha batinan yakni salat dalam keadaan hadir hatinya khusyuk. Hadir hatinya ketika salat. Yang kedelapan yang terakhir dalam ayat ini adalah wa'atuz zakah. Mereka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Ini 8. Ingatlah oleh kalian ketika kami ambil perjanjian dari Bani Israil. Apa perjanjiannya? 8 tadi. Thumma tawallaitum. Tapi kemudian kalian, nah ini namanya dalam ilmu tafsir masuk dalam bab al-iltifat. Bab al-iltifat yang tadinya terkait dengan dhamir ghaib. Ingatlah oleh kalian ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israil. Ini terkait dengan orang ketiga. Tapi kemudian berubah ke dhamir mukhatab. Thumma tawallaitum. Yang awalnya cerita tentang Bani Israil dulu, kemudian ditujukan kepada Yahudi yang ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawallaitum. Kemudian kalian, wah Yahudi, tawallaitu berpaling dari perjanjian tersebut. Illa qalilan minkum. Ya. Dan sudah kita tahu berkali-kali kenapa perbuatan pendahulu mereka itu ditujukan juga kepada mereka dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Di antaranya karena mereka berbangga dengan perbuatan moyang mereka. Yang kedua, ya mereka tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh moyang mereka. Yang ketiga, karena umat yang satu itu seperti satu jasad. Yang dilakukan salah satunya, maka berarti yang lain pun bertanggung jawab dengannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, faidah iltifat. Iltifat namanya tadi perpindahan dhamir yang tadinya ghaib kepada mukhatab. Yang tadinya khitab ditujukan kepada mukhatab menjadi mutakallim, dan seterusnya. Itu namanya iltifat di bab khusus dalam ilmu tafsir. Faedahnya adalah idkhalul mawjudin bi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hukmi. Faedahnya adalah untuk memasukkan bahwasanya kalian wahai Yahudi zaman sekarang ini di zaman Rasulullah SAW juga masuk ke dalam hukum ini. Sehingga disebutkan dengan mukhatab. Tsumma tawallaitum. Kemudian kalian berpaling darinya di perjanjian tersebut illa qalilan minkum. Iya, tawalli asalnya dengan badan. Iya, berpaling dengan badan. Sehingga di antara dosa besar adalah tawalli yang mazhaf. Dia lari dari medan perang, membalikan badan
lari. Mereka dua-duanya berpaling dengan badan juga dengan hati. Sehingga Allah berfirman, "Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Dan kalian berpaling. Kalau i'rad ini dengan hati. Kalian berpaling dengan zahir kalian dan juga dengan hati kalian. Ini wa antum mu'ridun. Bedanya tawallaitum yang dengan badan dengan zahir, kalau mu'ridun dengan hati. Hatinya pun sudah tidak senang, tidak ingin menunaikan perjanjian tadi. Jadi semakin berat pelanggaran mereka. Ini yang ke-83. Dan faedahnya berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam ayat ini, yang pertama menunjukkan azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ambil dari lafaz wa id akhadna. Kalau kita dapati ayat-ayat Allah yang di situ Allah Subhanahu menggunakan dhamir na atau nahnu, itu litta'zim, untuk ta'zim. Wa id akhadna, kan ini dhamir litta'zim. Yang berikutnya di antara ayat ini adalah at-tauhid, itu adalah dakwatul rusul jami'ah. Semua rasul dakwah mereka kepada tauhid. Mereka pun Bani Israil diwajibkan untuk bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'buduna illallah. Yang berikutnya dari ayat ini menunjukkan wujubul ihsan ilal walidain, wajibnya berbuat ihsan kepada walidain. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wal ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada orang tua itu syamilun, mencakup al-ihsan bil qaul wal fi'il wal mal wal jah wa ghairu. Berbuat baik dengan ucapan, perbuatan, dengan harta, dengan kedudukan, berbuat ihsan lainnya yang dianggap dalam uruf sebagai ihsan, berbuat baik. Qala rahimahullahu ta'ala, yang berikutnya adalah wujubul ihsan ila dzawil qurba, wajibnya ihsan kepada dzawil qurba. Siapa mereka? Ini seperti saya menyebutkan di sini, wa hum man najtami'una bihi bil abi rabi'. Kerabat dekat itu adalah kerabat yang bertemu denganmu di ayah yang keempat. Berarti dengan buyut, dengan ayahnya kakek kita. Semua orang kerabat yang bertemu dengan kita di buyut kita, di ayahnya kakek kita, maka itu adalah kerabat dekat. Sehingga sekali lagi tidak semuanya berarti kerabat dekat itu mahram. Alhamdulillah, mungkin sebentar lagi teman-teman kita ada yang membuat diagram, masyaallah, terkait dengan mahram, mana mahram yang kerabat yang mahram yang boleh bersalaman, pada tidak. Mudah-mudahan lagi insyaallah dibutuhkan sebagian muslimin di Idul Fitri nanti. Sebentar lagi insyaallah. Berikutnya dari ayat ini juga teman-teman rahimahullahu taala, wujubul ihsan ilal masakin, wajibnya berbuat baik kepada fakir miskin, baik dengan memberinya zakat atau yang lainnya untuk membantu kebutuhan mereka. Juga dari ayat ini menunjukkan wujub al-qaul hasan, wajibnya berkata yang baik tadi, baik itu dalam lafadznya, maknanya, dan cara penyampaiannya. Kemudian yang jelas dapat kita dapatkan dari ayat ini adalah perintah untuk salat, zakat, dan yang lain yang saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.